Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala azza min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita aturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, yaitu rumah di antara rumah-rumah Allah, yang mana juga dalam kondisi yang mulia, yaitu turun hujan di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, dan di saat yang luar biasa menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu terjadinya gerhana bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Fussilat ayat 37, "Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah ciptakan malam, siang, matahari dan bulan, maka jangan pernah bersujud kepada matahari dan jangan pernah sujud kepada bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan keduanya jika kamu benar-benar orang yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa nabiyina azza wa jalla ayat ini menegaskan, menjelaskan dengan jelas bahwasanya malam, siang, matahari dan bulan adalah tanda kebesaran Allah, dan kita diperintahkan untuk tidak menyembah matahari dan bulan tapi hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan gerhana bukan karena kematian seseorang. Nabi SAW mengatakan bahwasanya inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yahtasibani li mauti ahadin wa la li hayatihi. Bahwasanya matahari dan bulan itu adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terjadi gerhana karena mati atau lahirnya seseorang. Qanibidin azani Allah wa iyyakum. Maka hikmah terjadinya gerhana bulan, wabil khusus di bulan Ramadan, adalah agar Allah memberikan kegandaan pahala yang luar biasa sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yaitu turun hujan saat yang baik, bulan yang baik, kemudian gerhana bulan, dan kemudian di bulan yang penuh hikmah yaitu bulan Ramadan, di mana di dalamnya ada rahmat, ada ampunan dan seterusnya. Maka wabillahi Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesempatan kita untuk banyak bertaubat dari dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyak kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan manusia, serta kita ingat kembali amal ibadah kita lalu kita tingkatkan. Wa nabiyina azza wa iyyakum. Kemudian setelah kita melaksanakan sholat gerhana ini, maka di situ ada amalan-amalan yang perlu kita lakukan, yaitu diantaranya banyak-banyak berzikir dan berdoa. Maka seorang muslim harus banyak bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk di antara yang disunahkan ketika terjadi gerhana bulan, yaitu jika memungkinkan, yaitu memberikan budak jika ada, karena budak tidak ada, maka kita diminta untuk banyak bersedekah kepada fakir miskin, membantu orang yang membutuhkan, memberikan bantuan kepada yatim piatu, menyantuni janda dan duafa. Karena pada akhirnya apapun yang terjadi di muka bumi ini kita tidak bisa mengendalikan, Allah sendiri yang mengendalikan. Maka harta yang kita pegang pada akhirnya akan kembali kepada yang memilikinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qanibidina azza Allah wa iyyakum. Dan dalam konteks gerhana bulan, maka seorang muslim tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena gerhana bulan itu mengingatkan kuasanya Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada betul cakil yang makan bulan, maka semua adalah karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari situ kita menyadari bahwasanya kita ini hanya manusia yang lemah, manusia yang hina, dan tidak ada tuntutan lain kecuali kita harus meningkatkan iman dan Islam kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, khusus di bulan Ramadan. Terakhir, seorang muslim ketika mendapati gerhana bulan, maka dia harus tahu bahwasanya semua Allah yang menata, maka tidak ada hal lain yang harus kita lakukan kecuali kita harus konsisten di dalam berislam, berpegang teguh pada Islam, konsisten melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, dan tidak boleh kemudian lagi kita mengembalikan diri kita kepada kondisi-kondisi yang pernah jelek di masa lalu. Jangan pernah kembali kepada hal-hal yang sudah kita tinggalkan, di mana itu adalah bagian dari kemaksiatan di masa lalu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada khutbah sholat gerhana ini. Kita tutup dengan doa, Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan sikap berlebihan kami dalam semua urusan kami. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana
ibadana. Ya Allah, terimalah dari kami puasa kami, qiyam kami, rukuk kami, sujud kami. Allahumma ja'alna minal muttaqin wa ja'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bertakwa, dan jadikanlah kami termasuk hamba-hamba Engkau yang selalu sholih di jalan Kau. Allahumma a'idna min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ya Allah, lindungilah kami dari azab kubur dan azab neraka. Allahumma ballighna lailatul qadri wa ja'alna minal faizina fiha. Ya Allah, sampaikanlah kami pada Lailatul Qadar dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang beruntung untuk mendapatkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, kami berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Dan semoga selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu